Waddin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kasus Hasnaini Muin atau si wanita emas yang mengaku telah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuat masyarakat di negeri ini tentu saja pertama ya merasa pemilu itu sudah ambiar. Kenapa? Karena selain soalan tentang pengakuan pelecehan seksual itu, Hasnaini Muin juga menyampaikan kabar bahwa desain Pilpres 2024 itu sudah dibuat dengan seksama dan akan menghasilkan hasil Pilpres, yakni pemenangnya adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Jadi akhirnya kita juga kemudian berpikir begini, ya untuk apa kita capek-capek Pilpres, capek-capek kampanye, capek-capek menjadi relawan capres, capek-capek bahkan hadir di tempat pemungutan suara untuk menyampaikan aspirasi kita untuk menentukan siapa sih kepemimpinan masa depan yang akan melanjutkan negeri ini, begitu. Namun faktanya ternyata suara-suara kita itu tidak pernah menentukan hasil dari pemilihan, tetapi hasil dari pemilihan itu sudah ditetapkan oleh mereka yang punya kepentingan, dan informasi itu dibocorkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dan sebenarnya kalau kita teliti, memang kasus ini bukan kasus pelecehan, begitu ya. Ya kita bisa katakan ini kasus gratifikasi seks untuk bisa meloloskan partai yang dipimpin oleh Hasnaini Muin, yakni Partai Republik Satu, karena dia juga mengaku bahwa tahap-tahap awal bisa lolos itu karena kedekatan dia dengan Ketua KPU gitu. Dan kasus ini kan baru juga diungkap ketika Partai Republik Satu yang dipimpin oleh Hasnaini Muin ini tidak lolos verifikasi faktual, sehingga tidak menjadi calon peserta pemilu di 2024. Andai saja ini ya, saya berandai-andai kalau Hasnaini Muin partainya ini lolos, tentulah masalah pelecehan ini tidak akan terbuka atau tidak akan dibuka kepada publik. Dan menarik adalah ketika diselidiki oleh saat itu Ahmad Yani bertanya untuk memverifikasi apa sih yang dimaksud pelecehan, apakah pelecehan itu hanya sebatas meraba-raba atau sampai perzinahan ya, yang benar-benar ya masuk tuh barang istilahnya begitu. Dan itu diakui oleh Hasnaini Muin bahwa memang barangnya masuk begitu. Dan pelecehan itu pengakuannya ya bahasa lainnya perzinahan ya, itu diakui oleh Hasnaini Muin dilakukan di tempat kerja Hasyim Asy'ari atau di kantor, yang kedua dilakukan di hotel gitu. Ini kan menjijikkan sekali ya. Jadi suatu ikhtiar dari peserta partai politik untuk bisa diloloskan, tapi dengan cara-cara yang sangat menjijikkan gitu. Di sisi yang lain kita juga mendapatkan informasi bahwa hasil Pilpres kelak nantinya akan didesain untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Sampai hari ini tidak ada bantahan ya, yang tegas dari Hasyim Asy'ari. Dia hanya menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses yang bergulir. Karena saat ini kasus ini oleh Hasnaini Muin dibawa ke DKPP, ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan memang ini sifatnya mengadili dari sisi kode etik ya, bukan pidana begitu. Nah, kalau pidana maka yang harus melapor dalam konteks pasal perzinahan di KUHP ya istri Hasyim Asy'ari atau suami Hasnaini Muin. Tapi saya tidak tahu Hasnaini Muin ini apakah masih single atau sudah janda gitu, tapi yang jelas dia tidak pernah hadir di ruang publik bersama suaminya gitu. Sementara Hasyim Asy'ari juga begitu. Kita tidak ketahui istrinya bagaimana, tapi kalau salah satu di antara pasangan keduanya yang tidak melaporkan
delik perzinahan maka tidak akan diproses menjadi kasus pidana. Adapun apa yang dilakukan oleh Senandai Muin kepada Hasyim Asy'ari melalui DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, melalui Farhad Abbas, ini kan sifatnya hanya pelaporan terkait dugaan pelanggaran etik begitu. Saya ingin mengaitkan dengan apa yang menjadi semangat masyarakat ketika hari ini begitu gegap gempita menginginkan perubahan, dan salah satu jalan perubahan itu ditempuh melalui proses pemilu, khususnya pilpres. Jadi sudah banyak ya relawan-relawan misalnya yang mendukung calon Anies Rashid Baswedan begitu bersemangat untuk memperjuangkan saudara Anies Baswedan untuk bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Hanya kalau kita melihat realitas, dan bukan hanya realitas politik hari ini, tapi realitas politik sebelumnya, misalnya di tahun 2019 yang lalu, semangat untuk mensukseskan saudara Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2019, dan keyakinan publik bahwa sesungguhnya suara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebenarnya lebih besar ketimbang suara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Namun toh akhirnya keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pemenang Pilpres 2019 yang lalu adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Akhirnya kemudian diambil atau ditempuh upaya ke Mahkamah Konstitusi yang intinya telah terjadi suatu kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Namun pada akhirnya KPU MK menyatakan bahwa gugatan dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno itu ditolak, dan tidak ada kecurangan sebagaimana yang dikatakan oleh Prabowo Subianto yang sebelumnya juga menyatakan dirinya dicurangi, ya, akan melawan, ya, bahkan sesumbar akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Hanya kalau kita lihat 2019 saja kita tidak yakin ya otoritas penyelenggara pemilu itu benar-benar bisa adil atau memenuhi asas yang disebut dengan pemilu jurdil, ya, jujur dan adil, ya. Kan asas pemilu itu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi untuk konteks jujur dan adil ini diragukan. Apalagi untuk Pilpres di tahun 2024 nanti, setelah muncul bocoran dari Hasnaini Muin, si wanita emas, ketua Partai Republik Satu yang partainya tidak lolos verifikasi, yang kemudian mengungkap adanya bocoran bahwa Pilpres di 2024 nanti akan didesain untuk memenangkan Ganjar Prabowo dan Erick Thohir. Dan kita kemudian mengaitkan ya bocoran atau informasi dari Hasnaini Muin ini dengan sejumlah fakta-fakta yang hari ini terus bergulir. Misalkan begitu bersemangatnya Erick Thohir ya ada di tengah publik dengan jabatannya sebagai Menteri BUMN, terus memanfaatkan fasilitas negara untuk eksis di tengah-tengah masyarakat, dan itu juga bisa dipahami sebagai bentuk kampanye terselubung. Kalau akhirnya kita tidak bisa atau tidak mampu mempersoalkan siapapun yang hari ini berkampanye karena mereka semua bukanlah calon presiden, sehingga tidak terikat dengan peraturan sebagai calon presiden, dan tahapan-tahapan kampanye juga belum ditetapkan dalam konteks pemilu, ya, baik Pilpres maupun pemilihan partai politik, ya, anggota DPR, DPRD, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Sehingga setiap kampanye dilakukan tokoh siapapun, ya, termasuk kemarin ya Anies Baswedan, ya memang tidak bisa dikualifikasi melakukan pelanggaran tahapan pemilu atau tidak bisa dikatakan sebagai nyolong start gitu. Nah, karena tidak ada yang bisa dikualifikasi sebagai nyolong start, maka semua ya bebas-bebas saja untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Dan kedua juga kita ingat tulisan Nani Sdeyang yang juga pernah mengungkap bahwa ada info A1 yang menyatakan bahwa oligarki, orang-orang yang punya kepentingan dengan negeri ini, ya, telah memilih, ya, atau menetapkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pasangan presiden dan calon wakil presiden yang akan dimenangkan. Sampai-sampai Nani, ya,
meminta kita semua untuk tahajud ya, agar berdoa agar terjadi sesuatu yang luar biasa seperti pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yang memang saat itu kita juga tidak bisa mengungkap kasus itu kalau kecuali karena ada kekuatan-kekuatan yang invisible hand sehingga mampu mengungkap peristiwa sejati. Karena saat itu kalau kita lihat kan peristiwa yang disampaikan pada publik kan peristiwa tembak menembak, dan peristiwa itu kemudian juga disampaikan secara resmi oleh Mabes Polri. Namun karena ada ya semacam logika rakyat terus melakukan perdebatan, diskusi, memverifikasi apakah ada kebenaran pada ungkapan peristiwa tembak menembak setelah melihat fakta-fakta di lapangan yang sulit untuk dikualifikasi sebagai tembak menembak. Akhirnya terungkap, baru kemudian hari terungkap bahwa peristiwa yang terjadi di Duren 3 bukanlah peristiwa tembak menembak antara Brigadir Joshua Huta Barat dengan Barada Richard Eliezer Budiang sebagaimana dikabarkan oleh Mabes Polri sebelumnya. Namun ternyata peristiwanya adalah peristiwa pembunuhan berencana yang akhirnya menetapkan Richard Eliezer Budiang atau Baradae sebagai tersangka, Ferdy Sambo sebagai tersangka, istri Ferdy Sambo ya Putri Chandrawati sebagai tersangka, kemudian Kuat Ma'ruf ya pembantu Ferdy Sambo juga sebagai tersangka. Jadi kekuatan yang dahsyat, yang invisible hand saja sebenarnya bisa mengungkap kasus Baradae. Termasuk juga pada kasus Erick Thohir dan Ganjar Pranowo ini menurut Nani SBM ya, hanya kekuatan yang sifatnya invisible hand yang mampu mengubah rencana jahat oligarki yang punya rencana untuk mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir ini. Nah, Hasnaini Muin atau si wanita emasnya sebenarnya kan hanya mengkonfirmasi informasi-informasi sebelumnya ya. Dan kita lihat sekali betapa Presiden Joko Widodo memang beberapa kali bersama Ganjar Pranowo dan terlihat mengendorse Ganjar Pranowo, dan ada ketidakridhoan atau penampakan ketidaksukaan Joko Widodo terhadap pasangan yang lain, misalkan terhadap sosok yang lain, misalkan terhadap Anies Baswedan. Nasdem saja ya, Partai Nasional Demokrat yang terbuka mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 bersama partai yang lain, yakni PKS dan Partai Demokrat. Hanya saja PKS dan Partai Demokrat sampai hari ini belum mengumumkan dukungan terbuka untuk Anies Baswedan. Ketua umumnya Surya Paloh juga mendapat perlakuan yang dalam tanda petik ya agak dijauhi oleh Presiden Jokowi begitu. Ulang tahun Partai Demokrat, Partai Nasdem ya, Jokowi tidak hadir. Dan terakhir ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan sasaran reshuffle kabinet itu diantaranya mengarah kepada 3 menteri yang berasal dari Nasional Demokrat. Ada Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Abu Bakar, ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan ada Menteri Komunikasi dan Informasi Geri Plat ya. Nah, kalau kita lihat memang semua itu mengarah kepada desain yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasnaini Muin, bahwa ya Jokowi lebih menghendaki Ganjar Pranowo menjadi presiden ketimbang Erick Thohir. Nah, kembali ke soalan apakah pemilu 2024 ini akan ambiar? Kenapa? Karena ikhtiar kita untuk memberikan dukungan politik, bahkan bersedia menjadi relawan bagi capres tertentu, akan menjadi tidak bermakna, menjadi tidak bernilai, karena sesungguhnya hasil daripada pemungutan suara itu sudah didesain untuk memenangkan saudara Ganjar Pranowo dan saudara Erick Thohir. Jadi ini yang disebut dengan pemilu ambiar. Apakah nanti Pilpres akan ambiar? Kenapa? Karena misalnya ya kita capek-capek menjadi relawan, capek-capek meningkatkan elektabilitas pasangan calon tertentu ya, berusaha untuk berkorban untuk meningkatkan dukungan publik kepada capres tertentu, tapi ya menjadi tidak bernilai. Karena apa? Karena hasilnya sudah ditentukan. Saya jadi teringat kutipan quote dari Joseph Stalin ya, pemimpin komunis di Cina. Stalin bukan di Cina ya, di Uni Soviet dulu ya. Yang dikutip oleh Karni Ilyas, presiden ILC ya, Indonesian Large Cap. Jadi yang menentukan itu bukan vote ya, suaranya, tetapi otoritas yang menghitung suara. Jadi dalam konteks pemilu di Indonesia,
Yang menentukan kemenangan itu bukan suara kita yang ikut noblos, bukan suara relawan yang berusaha meningkatkan elektabilitas atau akseptabilitas publik kepada calon presiden tertentu gitu. Tapi yang menentukan adalah otoritasnya, jadi KPU. Jadi walaupun suaranya banyak, kalau yang diumumkan yang menang oleh KPU itu adalah Ganjar dan Erik, maka yang menang adalah Ganjar dan Erik. Sehingga akhirnya siapa yang tidak terima silahkan bawa ke MK. Tapi begitu dibawa ke MK ya patut diduga hasilnya akan sama. Biar seperti upaya gugatan dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno pada saat kalah Pilpres di tahun 2019 yang lalu. Maka dalam konteks pemilu itu ada gium kalau mau curang sekalian ya, biar menang. Karena kalau curangnya sedikit-sedikit nanggung. Curang sekalian maksudnya apa? Kendalikan otoritas yang mengumumkan keputusan kemenangan. Siapa itu? KPU. Kalau di daerah ya KPUD. Dan kemudian setelah itu ya jaga kemenangan yang diputuskan oleh KPU itu di MK. Jadi kalau mau menang dalam proses pemilu itu hanya perlu menguasai KPU dan MK saja gitu. Selebihnya bisa didesain agar menyesuaikan dengan desain itu, misalkan ya persepsi publik ya diajak atau dikondisikan agar sejalan dengan keputusan yang akan dibuat KPU misalnya. Misalnya kalau punya desain Ganjar Erik akan dimenangkan KPU ya, SK-nya disiapkan untuk kemenangan Ganjar Erik, nah tinggal survei-survei ya dibiayai untuk mempengaruhi persepsi publik bahwa ya kemenangan yang ditetapkan oleh KPU itu benar, bahwa memang tingkat keterpilihan misalkan, tingkat dukungan kepada Ganjar Erik itu memang tinggi. Nah terakhir tinggal jaga di MK. Jadi kalau sudah curang di KPU, sudah dikondisikan dukungan publik melalui survei-survei, tinggal menjaga kemenangan itu di Mahkamah Konstitusi. Beres. Nah saya hanya mau mengingatkan ya antum-antum kita semua ini yang terlalu die-hard ya terhadap capres tertentu ya harus mengevaluasi dalam tanda petik apakah dukungan yang die-hard tadi akan berkorelasi terhadap pemenangan capres tertentu. Kalau realitasnya ada desain yang akan memenangkan Ganjar Erik. Saya tidak sedang menjatuhkan mental ya pendukung capres atau yang menjadi relawan. Saya tidak sedang ingin mengendorkan ya, mendismotivasi antum-antum yang begitu semangat ingin perubahan kemudian mendukung capres tertentu. Tidak. Saya sedang menyampaikan realitas politik yang terjadi dan saya hanya mengajak antum untuk berpikir logis ya, berpikir realistis. Apakah logis ya? Begitu besar pengorbanan kita untuk capres tertentu, tetapi sebenarnya suara-suara itu sudah ditetapkan untuk capres yang lain. Apakah realistis antum akan mendapatkan kemenangan dari upaya untuk membela suara-suara masuk ke kotak suara untuk nama pasangan atau capres tertentu, tetapi penghitungan suara tadi sudah ditetapkan dengan SK untuk memenangkan capres yang lain. Jadi saya hanya mengajak agar kita tidak beramal sia-sia. Nah, kalau kita beramal sia-sia itu sayang ya. Nah, lebih dari itu sebenarnya saya malah mengajak kita kepada arah perubahan yang lebih realistis lagi. Yakni kita tidak sedang berbicara untuk mengganti atau mencari pemimpin yang baru, karena sepanjang atau selama sistem politiknya adalah demokrasi, maka siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya tetap saja akan menghamba kepada oligarki. Karena sistem demokrasi itu memang sistem pemerintahan yang akan melayani kepentingan oligarki di bawah mitos kedaulatan rakyat yang sejatinya kedaulatan rakyat itu hanya pada proses pemungutan pemilu saja. Tapi setelah itu negara benar-benar atau kekuasaan benar-benar dikendalikan oleh kedaulatan oligarki. Apa kita kemudian mau mengulang-ulang kesalahan dan hanya mengokohkan kekuasaan oligarki melalui proses politik yang mereka siapkan dalam ini pemilu yang bisa dijadikan sebagai legitimasi mereka itu sah berkuasa. Sebenarnya kalau semua tidak milih ya, tidak terjadi pemilu, maka tidak ada satupun penguasa yang sah untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga oligarki juga tidak bisa
numpang kepentingan melalui penguasa-penguasa yang mereka dukung untuk menjadi boneka atau antek mereka. Saya berulang kali mengajak kita semua untuk berpikir realistis dan logis itu ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus kaitkan semua narasi perjuangan itu dengan akidah kita, dengan tujuan perjuangan yang berdasarkan visi Islam, yakni yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam konteks menerapkan syariat Islam, apakah capres-capres yang hari ini bursa namanya itu beredar di tengah masyarakat memberikan jaminan bahwa mereka ketika terpilih menjadi pemimpin nanti akan menerapkan syariat Islam? Jika komitmen syariat Islam itu tidak pernah dihadirkan atau disampaikan dalam proses pemilihan, apalagi nanti saat mereka berkuasa. Jadi mereka tidak pernah merasa punya hutang kepada umat Islam tentang penegakan syariat Islam, karena saat kampanye atau saat sebelum mereka menjadi presiden pun memang mereka tidak pernah punya komitmen terhadap penegakan syariat Islam. Dan kalau capres tadi tidak punya komitmen terhadap penegakan syariat Islam, apa ya urgensinya atau bahkan apa relevannya kita memberikan dukungan, apalagi sampai berkorban untuk mereka, sementara mereka tidak punya komitmen pada syariat Islam. Dan kita sendiri ketika berkorban untuk capres yang bukan untuk tujuan menegakkan hukum Allah, bukan untuk tujuan ibadah, hanya karena kita sebel dengan pemimpin hari ini, pengen ganti gitu saja. Nah, apakah kemudian amal-amal demikian nanti bisa berkonsekuensi ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengingat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, ya. Semua amalan tergantung pada niatnya. Kalau niatnya cuma hanya untuk mengganti penguasa yang lama dengan yang baru, berarti ya dapatnya itu saja. Tapi kalau tujuannya ingin mendapat ridha Allah, maka niat tadi harus dikaitkan dengan bahwa perjuangan ini tujuannya adalah untuk syariat Islam. Nah, kembali kepada tujuan untuk syariat Islam, apakah ada statement resmi ya capres-capres tadi yang menyampaikan kalau saya nanti memimpin akan menerapkan syariat Islam? Jadi kalau sudah demikian, saya kira ya tidak terlalu relevan kita die hard ya membela capres. Justru kita harus fokus dengan perjuangan secara die hard ya untuk membela syariat Islam secara langsung. Dan proses perjuangan untuk menegakkan syariat Islam tidak selalu ya resolusi politiknya itu harus melalui pemilu. Masih banyak cara lain, termasuk kalau kita menetapi apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada proses politik yang lain yang melalui dakwah yang tujuan akhirnya bisa sampai pada tegaknya syariat Islam. Baik, itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan antum yang sedang die hard dengan capres tertentu bisa berpikir jernih, bisa berpikir realistis, bisa berpikir logis melihat dinamika politik yang hari ini sudah ada desain kekuasaan dari tangan-tangan oligarki untuk melanjutkan kendali mereka atas kekuasaan di negeri ini demi untuk melayani kepentingan bisnis mereka. Dan tentunya setelah kita tahu bocorannya dari Hasnaini ini, rasanya harusnya ya kita tidak terlalu semangat lagi. Kenapa? Karena memang hasil akhirnya sudah diterapkan. Lebih baik kita bersemangat untuk mencari jalan lain dalam rangka untuk memperjuangkan syariat Islam. Bila izabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.